Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Haya dengan NIM 224755026. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual. Pendekatan saintifik adalah metode pembelajaran yang menekankan pada pengguna prinsip-prinsip ilmiah dalam proses belajar mengajar. Pendekatan kontekstual atau Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pentingnya keterlibatan siswa secara penuh dalam proses belajar. Perbedaan antara pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual. Pendekatan saintifik fokus proses ilmiah, metode ilmiah, dan keterampilan berpikir kritis. Tujuan membangun pengetahuan dan keterampilan siswa melalui pengalaman belajar yang ilmiah. Langkah-langkah mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Perbedaan antara pendekatan saintifik dan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual fokus keterkaitan materi dengan kehidupan nyata, pengalaman siswa, dan pembelajaran makna. Tujuan membantu siswa memahami relevansi materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan menerapkannya dalam situasi nyata. Langkah-langkah mengaitkan materi dengan pengalaman siswa, memberikan contoh nyata, mendorong diskusi dan refleksi. Nomor 2, sebutkan 3 kelebihan dari pendekatan konstruktivistik. Pendekatan konstruktivistik adalah pembelajaran adalah suatu filosofi pendidikan yang menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri, bukan hanya menerima informasi dari guru atau sumber lain. Ketiga, kelebihan pendekatan konstruktif dalam pembelajaran. Mendorong siswa untuk aktif membangun pengetahuan mereka sendiri, meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Nomor 3, selanjutnya itu studi kasus meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA. Pak Andi adalah guru IPA kelas 3 di sebuah SMP. Ia berusaha menerapkan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep siswa pada materi. Ciri-ciri makhluk hidup. Pak Andi telah ingin hanya memberikan informasi satu arah, tetapi ingin siswa membangun pengetahuan melalui proses ilmiah. Langkah pembelajaran yang dilakukan itu mengamati. Pak Andi menanyakan video singkat tentang perilaku makhluk hidup, misalnya tumbuhan yang bergerak ke arah cahaya, hewan mencari makanan, dan lain-lain. Meminta siswa mencatat hal-hal menarik mereka lihat. Lalu 2, menanya. Siswa diminta menuliskan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan, seperti mengapa tumbuhan bisa bergerak atau bagaimana makhluk hidup memenuhi kebutuhan makanannya. 3, mengumpulkan informasi. Siswa mencari informasi melalui buku teks, diskusi kelompok, dan observasi langsung terhadap tumbuhan hama kecil yang dibawa ke kelas. 4, menular. Siswa menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan temuan dan informasi yang dikumpulkan. Mengomunikasikan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas dan mendapat tanggapan dari kelompok lain. Permasalahan yang muncul. Meskipun tahapan pembelajaran yang telah dilakukan sesuai pendekatan saintifik, Pak Andi mengamati bahwa
Sebagian siswa belum aktif dalam tahap menanya dan menyimpulkan. Beberapa siswa hanya menyalin jawaban dari kelompok tanpa memahami isi diskusi. Hasil presentasi belum mencerminkan pemahaman mendalam. Studi kasus pembelajaran yang dilakukan di kelas menggunakan pendekatan saintifik. Hal ini sesuai dengan langkah-langkah pendekatan saintifik, yaitu pendekatan saintifik mencakup 5 langkah utama. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menalar. Yang kelima, mengomunikasikan. Efektivitas berdasarkan prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Dalam studi kasus Pak Andi, semua tahapan dilakukan dengan baik secara struktural. Media dan alat bantu, video, diskusi kelompok, observasi langsung sudah digunakan untuk merangsang pengetahuan siswa. Pembelajaran bersifat eksploratif dan berbasis pengalaman. Namun, dari segi kualitas pelaksanaan terdapat kelemahan yang mengaruhi efektivitas, terutama dalam partisipasi siswa secara merata dan kedalaman proses menalar. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.